Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kuliah biokimia kali ini materinya adalah karbohidrat. Setelah mempelajari materi karbohidrat, diharapkan dapat menganalisis struktur dan konfigurasi karbohidrat serta sifat optik yang berkaitan dengan struktur tersebut. Yang kedua, dapat menjelaskan struktur dan mampu membedakan klasifikasi karbohidrat. Pada video kali ini, khusus mempelajari polisakarida. Yang ketiga, dapat menjelaskan sumber karbohidrat. Keempat, dapat menjelaskan sifat-sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Selanjutnya, kita membahas klasifikasi karbohidrat. Setelah klasifikasi karbohidrat monosakarida dan disakarida, selanjutnya adalah polisakarida. Polisakarida mempunyai rumus C6H10O5N kali. C6H10O5N kali. Apakah yang dimaksud dengan polisakarida? Polisakarida adalah makromolekul, polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Apakah fungsi polisakarida? Polisakarida mempunyai beberapa fungsi, di antaranya pertama, sebagai penyimpanan energi tubuh. Contohnya, pati atau amilum dan glikogen. Fungsi polisakarida yang kedua, sebagai penyusun struktur tanaman. Contohnya, selulosa dan kitin. Polisakarida terdiri dari pertama, amilum, kedua, glikogen, ketiga, selulosa, keempat, pektin, dan kelima, kitin. Selanjutnya adalah polisakarida. Bagaimanakah sifat dari polisakarida? Polisakarida mempunyai beberapa sifat, di antaranya pertama, berupa senyawa berwarna putih dan tidak berbentuk kristal. Yang kedua, tidak mempunyai rasa manis. Yang ketiga, tidak mempunyai sifat mereduksi dan dapat larut di dalam air membentuk larutan koloid serta bersifat sebagai biodegradable. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi polisakarida. Polisakarida diklasifikasikan pertama, homopolisakarida. Dilihat dari namanya, ini ada kata-kata homo dan polisakarida. Artinya, polisakarida yang terdiri dari satu macam monosakarida. Contohnya yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Ini mengandung hanya unit-unit glukosa. Klasifikasi polisakarida yang kedua adalah heteropolisakarida. Hetero artinya lebih dari dua monosakarida yang berbeda-beda. Jadi, heteropolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari dua atau lebih monosakarida yang berbeda-beda. Contohnya, hemiselulosa, pektin, dan resin. Selanjutnya adalah senyawa konjugasi. Senyawa konjugasi terdiri atas gabungan antara sakarida, protein, dan lemak. Baiklah, apakah yang dimaksud dengan amilum atau pati? Amilum atau pati adalah polimer
glukosa dengan ikatan alpha-1,4-glikosidik. Amilum merupakan senyawa polimer alami yang disintesis oleh tanaman dengan bantuan sinar matahari. Amilum juga merupakan suatu cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Kandungan glukosa pada pati bisa mencapai sekitar 4.000 unit. Dan amilum ini banyak terdapat di alam. Misalnya pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Serta amilum mempunyai sifat tidak larut di dalam air dingin, tapi suspensi air panas terbentuk koloid yang kental. Nah, kita lihat di sini ada komponen amilum atau pati. Jadi, amilum atau pati terdiri dari amilosa yang mempunyai rantai lurus dan 2 amilopektin yang mempunyai rantai bercabang. Jadi, komponen amilum terdiri dari amilosa dan amilopektin, di mana proporsi kedua senyawa tersebut menentukan tingkat kekentalan viskositas. Selanjutnya adalah amilosa. Apakah yang dimaksud dengan amilosa? Amilosa adalah polimer dari D-glukosa. Bentuknya linier, tidak bercabang atau lurus. Terdiri dari 250 sampai 300 unit glukosa dihubungkan oleh ikatan alpha-1,4-glikosidik. Disinilah letaknya alpha-1,4-glikosidik. Oke. Selanjutnya, amilosa ini dapat membentuk struktur heliks seperti ini, di mana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Warna biru ini adalah unit-unit dari glukosa atau monomer glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alpha-4-glikosidik. Struktur ini distabilkan adanya ikatan hidrogen. Jadi, polimer glukosa ini bentuknya linier, tidak bercabang. Selanjutnya adalah amilopektin. Apakah yang dimaksud dengan amilopektin? Amilopektin adalah polimer D-glukosa, bentuknya bercabang-cabang, terdiri dari 24 sampai 30 residu glukosa dihubungkan oleh ikatan alpha-1,4-glikosidik dan oleh ikatan alpha-1,6-glikosidik di titik percabangannya. Jadi, di sini letaknya. Ini adalah ikatan alpha-1,4-glikosidik dan di sini adalah titik percabangan ikatan alpha-1,6-glikosidik. Satu ini menandakan C atom 1 dari glukosa ini dan 6 C atom nomor 6 pada glukosa berikutnya pada titik percabangan ini, ya. Selanjutnya 80-85% terdiri dari rantai-rantai bercabang. Jadi amilopektin adalah polimer glukosa, bentuknya bercabang-cabang yang dihubungkan oleh ikatan 1,4-glikosidik dan ikatan 1,6-glikosidik di titik percabangannya. Selanjutnya adalah glikogen. Apakah yang dimaksud dengan glikogen? Glikogen adalah polimer D-glukosa, bentuknya bercabang-cabang, dihubungkan oleh ikatan alpha-1,4-glikosidik
dan ikatan alfa 16 glikosidik di titik percabangannya. Kita lihat ini adalah titik percabangan ikatan alfa 16 dan ini adalah ikatan 14 glikosidik. Nah, glikogen ini mempunyai struktur kimia serupa dengan amilopektin. Namun, jumlah percabangannya lebih banyak. Glikogen merupakan simpanan energi atau cadangan gula pada manusia dan hewan. Disimpan di dalam sel hati dan otot. Nah, molekul glikogen ini mempunyai ukuran yang sangat besar, tersusun sekitar 30.000 unit glukosa dan dapat dihidrolisis sewaktu-waktu untuk menghasilkan energi. Glikogen mempunyai sifat larut di dalam air. Apakah glikogen ini bisa dihidrolisis? Glikogen dapat dihidrolisis menggunakan enzim apa? Yaitu, enzim yang dapat menghidrolisis glikogen adalah enzim amilase dan enzim beta amilase. Ya. Nah, enzim amilase dan beta amilase dia akan memotong ikatan di alfa 14 glikosidik. Kemudian pada titik percabangannya adalah enzim apa yang bisa memotong titik percabangan dari glikogen. Enzim yang dapat memotong pada titik percabangan glikogen adalah enzim alfa 16 glukosidase. Baik, kita ke belakang sebentar. Amilopektin. Nah, apakah pada amilopektin ini juga dapat dihidrolisis? Amilopektin dapat dihidrolisis oleh enzim alfa amilase dan beta amilase. Pada rantai lurus itu alfa amilase dan beta amilase. Sama seperti glikogen pada titik percabangannya, yaitu dihidrolisis oleh enzim 16 glukosidase. Baik, apakah amilosa dapat dihidrolisis? Amilosa dapat dihidrolisis oleh enzim amilase. Nah, enzim amilase ini terdapat pada saliva dan cairan pankreas. Jadi, enzim amilase terdapat pada saliva dan cairan pankreas, menghasilkan campuran glukosa dan amilosa. Sedangkan beta amilase yang terdapat pada tumbuhan akan menghidrolisis amilosa menghasilkan unit-unit maltosa. Amilosa, kemudian glikogen, dan amilopektin itu semuanya dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim tersebut tadi. Baik, kita lanjutkan. Glikogen. Dianalogikan, perbedaan glikogen dan amilum serta di sini ada amilosa dan amilopektin. Kita lihat amilosa bentuknya adalah rantai lurus, amilopektin mempunyai cabang, sedangkan glikogen itu cabangnya bercabang-cabang atau mempunyai cabangnya lebih banyak. Kita analogikan untuk glikogen adalah seperti ini, mempunyai cabang yang lebih banyak. Kita lihat di gambar ini adalah untaian atau rantai glukosa, residu glukosa yang terikat pada alfa 14. Bulatan yang warna hijau ini adalah residu dari glukosa yang terikat pada alfa 16. Ya.
Selanjutnya adalah selulosa. Apakah yang dimaksud dengan selulosa? Selulosa adalah polimer dari D-glukosa. Bentuknya linier, tidak bercabang atau lurus, terdiri dari 10.000 unit atau lebih glukosa yang dihubungkan oleh beta 14 glikosidik. Posisi beta adalah seperti ini, kita lihat. Ini beta karena posisi OH-nya ada di atas cincin. Ya, posisi nomor 1, C1 adalah ini adalah C4, maka ini disebut beta 14 glikosidik. Jadi selulosa ini terdapat di dalam tumbuhan, serat kapas, serat tumbuhan, sayuran, atau buah. Tidak dapat dicerna oleh tubuh, tidak digunakan juga sebagai bahan makanan, dan mempunyai sifat yang tidak larut di dalam air. Selulosa ini dapat memperlancar pencernaan makanan. Di samping memperlancar pencernaan makanan, selulosa ini juga dapat mengontrol berat badan. Misalnya, selulosa dapat mengontrol berat badan itu seperti apa? Serat sayuran atau buah-buahan itu larut di dalam air. Seperti pektin serta beberapa hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan dapat membentuk cairan kental di dalam saluran pencernaan. Sehingga makanan yang kaya akan serat, waktu dicernanya lebih lama di dalam lambung. Kemudian serat akan menarik air dan memberi rasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak. Nah, makanan yang mengandung serat kasar tinggi biasanya mengandung kalorinya rendah. Kadar gula dan lemaknya juga rendah. Sehingga dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas. Ya. Jadi selulosa atau serat ini memperlancar proses pencernaan makanan, juga dapat mengontrol berat badan. Kita bandingkan bagaimana amilosa terhadap selulosa. Dilihat dari struktur kimia, amilosa itu polimer, ini adalah monomer dari glukosa, alfa glukosa. Untuk amilosa merupakan polimer glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 14 glikosidik tidak bercabang. Ini adalah alfa 14 glikosidik. Sedangkan selulosa ini adalah monomer dari beta glukosa. Jadi selulosa adalah polimer glukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta, ini adalah posisi beta 14 glikosidik tidak bercabang. Nah, selanjutnya adalah amilosa dapat dicerna, sedangkan selulosa tidak dapat dicerna. Amilosa adalah pakti sebagai senyawa penyimpanan energi pada tumbuhan, sedangkan selulosa merupakan penyusun dinding sel tumbuhan. Itulah tadi amilosa, perbedaan amilosa terhadap selulosa. Selanjutnya adalah selulosa pembentuk mikrofibril. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi selulosa pada dinding sel tanaman, fibril selulosa akan membentuk rantai paralel yang saling bersilangan antar layer. Adalah seperti ini. Nah, fibril akan membentuk matrik dengan hemiselulosa, pektin, dan ekstensin. Selanjutnya, rantai paralel dari selulosa, pembentuk mikrofibril, akan memiliki ikatan hidrogen antar rantai. Ya.
Selanjutnya adalah pektin. Apakah yang dimaksud dengan pektin? Pektin adalah polimer asam D-galakturonat yang dihubungkan oleh ikatan alfa 14 glikosidik, bentuknya linier, tidak bercabang. Ya, kita lihat struktur kimianya. Ini adalah monomer dari asam alfa galakturonat. Ini adalah metil alfa galakturonat. Ini ada metilnya, alfa galakturonat. Nah, bentuk ini adalah struktur dari pektin atau pektinat. Jadi, terjadi polimer asam galakturonat di mana sebagian gugus karboksilatnya ini akan teresterifikasi dengan metil menjadi gugus metoksil. Jadi, polimer asam galakturonat di mana sebagian gugus karboksilatnya teresterifikasi dengan metil menjadi gugus metoksil. Nah, pektin ini terdapat pada dinding sel primer tanaman, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. Berfungsi sebagai perekat antar dinding sel satu dengan yang lain dan terdapat pada buah-buahan serta sayuran. Pektin itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok senyawa, yaitu pertama asam pektat, kedua asam pektinat atau pektin, ketiga protopektin. Jadi kandungan pektin di dalam tanaman ini akan sangat bervariasi tergantung pada jenis tanamannya maupun pada bagian-bagian jaringannya. Selanjutnya adalah kitin. Apakah yang dimaksud dengan kitin? Kitin adalah polisakarida struktural yang memiliki unsur N. Jadi kitin adalah polisakarida struktural yang memiliki unsur N, di mana senyawa ini terdiri dari unit-unit N-asetil D-glukosamin dihubungkan oleh ikatan beta 14 glikosidik. Jadi kita lihat strukturnya adalah seperti ini. Jadi kitin ini memiliki unsur N, jadi terdiri dari unit-unit N-asetil D-glukosamin dihubungkan oleh beta, ini adalah posisi beta, 14 glikosidik. Kitin merupakan penyusun kerangka luar serangga dan artopoda, misalnya yaitu pada kumbang dan kepiting. Nah, selanjutnya adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat seperti yang kita ketahui, yaitu bisa didapatkan dari bahan pangan yang mengandung pati. Karena bahan pangan yang mengandung pati merupakan sumber energi. Contohnya adalah serealia atau biji-bijian seperti beras, jagung, dan gandum. Kedua, pada umbi-umbian, misalnya kentang, singkong, ubi jalar, talas, dan ganyong, serta sagu. Ketiga, bisa didapatkan dari biji-bijian, misalnya kacang polong, kacang hijau, dan kacang merah. Sumber karbohidrat yang lain bisa didapatkan dari gula murni atau sukrosa. Ini gula murni ini mengandung 100% karbohidrat, dipakai dalam bentuk gula atau olahannya. Apakah sumber karbohidrat ini ada di dalam buah-buahan? Sumber karbohidrat ada di dalam buah-buahan. Makin manis buah, makin besar kandungan gulanya. Pisang, misalnya, selain mengandung gula, juga mengandung pati. Susu juga mengandung gula laktosa. Selanjutnya adalah sifat-sifat fisik
kimia, dan mikrobiologi. Kita lihat sifat-sifatnya adalah ada penampakan, kemanisan, hidrolisis, pengaruh suhu, dan kemampuan reduksi. Untuk sifat penampakan, gula sifatnya itu putih, kristal, dan larut di dalam air. Sedangkan pati berwarna putih, serbuk, dan tidak larut di dalam air. Untuk sifat kemanisan, gula bersifat manis, tetapi pati tidak manis. Gula untuk sifat selanjutnya yaitu hidrolisis. Gula dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida. Pati tidak bisa menghasilkan monosakarida secara langsung karena prosesnya tidak sempurna. Jadi, memerlukan tahapan hidrolisis lebih lanjut lagi. Sifat selanjutnya adalah adanya pengaruh suhu. Gula dengan adanya pengaruh suhu akan terjadi karamelisasi. Sedangkan pati, yaitu pada kondisi basah akan terjadi gelatinisasi, sedangkan pada kondisi kering akan terjadi browning. Sifat selanjutnya adalah kemampuan reduksi. Gula mempunyai kemampuan mereduksi senyawa lain kecuali sukrosa, sedangkan pati tidak dapat mereduksi. Baiklah, demikian materi karbohidrat polisakarida. Terima kasih.